Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bapak. Pada sehat semua nggak hari ini? Sehat. Pada puasa nggak kalian? Puasa Pak. Nggak ada yang bolong? Ada Pak, kan cewek. Kenalan. Gimana sih? Ya. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar materi apa? Ya. Hari ini kita belajar materi manajemen sumber daya manusia. Iya Pak. Iya Pak. Oh, bentar. Sebelum mulai absen dulu. Tadi Ros. Rustiana, hadir Pak. Tasya, terus Ika, Eris, Hadir. terus Dwi, Izin Pak. Izin Pak. ada suratnya. Nggak ada. Belum nyusul suratnya Pak. Aisna, Hadir Bapak. Mumu, Hadir. Saril, Sakit. ada suratnya. Tadi habis dari UKS. Iya Pak. Kurang tindak lanjuti. Terus Anin, Anin masih sakit udah 2 minggu Pak. ada suratnya. Udah ada. Ya, jadi hari ini kita akan belajar materi manajemen sumber daya manusia. Iya Pak. Nah, topik pembahasan di materi kali ini ada pengertian manajemen SDM, lalu fungsinya manajemen SDM, lalu tujuannya, lalu manfaatnya manajemen SDM, lalu penugasan, yang terakhir baru kesimpulan. Ya, baik. Pertama-tama pengertian manajemen sumber daya manusia. Mbak Ros, tolong baca Mbak. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ialah pendekatan strategis serta berhubungan untuk mengelola aset paling berharga milik perusahaan, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan, baik secara individu maupun tim, dalam rangka memberikan sumbangan untuk mencapai visi perusahaan. Ya, itu pengertian manajemen sumber daya manusia, pendekatan strategis serta berhubungan untuk mengelola aset paling berharga milik perusahaan, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan, baik secara individu maupun tim, dalam rangka memberikan sumbangan untuk mencapai visi dari perusahaan tersebut. Nah, ini lalu ada dari menurut para ahli. Menurut Anthony Kapma dan Parewe 2002 mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki berbagai macam tugas berkaitan dengan usaha untuk memiliki, melatih, mengembangkan, memotivasi, mengorganisasi, dan memelihara karyawan perusahaan. Lalu ada juga ilmu ahli namanya Rival 2005 mengemukakan manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, mengurus, dan menggunakan sumber daya manusia sehingga bisa berfungsi secara efektif, produktif, serta efisien untuk mencapai tujuan perusahaan.
dalam menjalankan kegiatan ini baik di organisasi maupun perusahaan dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing. Dalam menjalankan kegiatan di sebuah perusahaan atau organisasi juga diperlukan manajemen sumber daya manusia agar kegiatan yang dilaksanakan di perusahaan tersebut berjalan dengan baik dan mencapai hal yang diinginkan. Manajemen MSDM ini menjadi salah satu bidang dari manajemen umum seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia menjadi bidang kajian penting dalam perusahaan karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal, alat kerja, dan produksi saja, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene-nya adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Oke, baik. Sekarang masuk ke fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia, tugas manajemen MSDM adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusianya. MSDM sendiri merupakan sebuah bidang studi yang mempelajari bagaimana peranan serta hubungan manusia yang ada dalam membantu pencapaian tujuan dari organisasi maupun perusahaan. Kak, izin ke kamar mandi. Silakan. Jangan lama. Ya. Nah, ini ada fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang A, perencanaan sumber daya manusia. Nah, maksudnya itu maksudnya analisis jabatan dalam perusahaan untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, serta kemampuan yang dibutuhkan. Perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, mengembangkan serta mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kedua kebutuhan di atas. Kegiatan perencanaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) merupakan pekerjaan manajemen sumber daya manusia yang paling mengandung ketidakpastian karena adanya faktor peramalan terhadap kecenderungan lingkungan bisnis yang terus bergerak sangat dinamis. Terkait hal ini, perusahaan harus mampu melihat kecenderungan perkembangan teknologi seperti yang bisa berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Perusahaan di masa mendatang merencanakan sumber daya manusia atau disebut juga karyawan secara efektif agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan demi terwujudnya tujuan perusahaan. Lalu fungsi yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Nah, maksudnya ini di proses kegiatan pengisian informasi, yaitu merekrut karyawan, screening serta seleksi kepada pelamar, juga penempatan formasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia semakin rumit karena berbagai peraturan yang memberi peluang sama untuk seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan, serta semakin kompleksnya formasi jabatan yang akan diisi. Proses pengangkatan dan pemberhentian status sesuai dengan kebutuhan perusahaan meliputi yang pertama rekrutmen calon pelamar pekerjaan, lalu yang kedua menyeleksi
Manajemen sumber daya manusia perlu hati-hati pada saat menyaring calon karyawan. Proses rekrutmen dan evaluasi pekerjaan diantaranya ialah belangko lamaran, interview, tes psikologi, serta pengecekan referensi. Ketika sudah masa jabatannya selesai, maka perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab harus melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan dengan sebaik-baiknya dengan terbaru. Nah, lalu yang C, fungsi ketiganya pengupahan tunjangan. Apa sih pengupahan tunjangan itu? Upah kepada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajaran. Keseimbangan antara upah dan yang dibayarkan dengan pekerjaan yang berbeda dalam satu perusahaan. Pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dalam satu perusahaan. Lalu yang fungsi keempat, penilaian kinerja pengembangan karir. Fungsi ini dilakukan setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam perusahaan. Tidak hanya penilaian positif, perusahaan juga menganalisis apabila kinerja karyawan atau pegawai negatif. Nah, fungsi penilaian kinerja pengembangan karir ini meliputi: 1. Penilaian dan evaluasi kinerja karyawan atau pegawai. Yang kedua, analisis serta pemberian dorongan kinerja karyawan atau pegawai. Lalu yang ketiga, memberikan bantuan kepada karyawan atau pegawai di dalam rangka mengembangkan karir. Penilaian kinerja terhadap karyawan atau pegawai ini gunanya untuk menentukan seberapa pantas penghargaan yang diberikan untuk karyawan atas kinerjanya, sehingga bisa digunakan untuk acuan pengembangan karir. Jadi yang kerjanya rajin itu dikasih rewardnya nanti. Lalu yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Suatu perusahaan dapat melatih karyawannya serta mengembangkan melalui prosedur formal maupun informal. Prosedur formal bisa dilakukan dengan pengenalan jabatan baru atau sebagai alat untuk mengikuti perubahan secara teknologis. Sedangkan prosedur informal bisa berlangsung di tempat kerja dan diadministrasikan oleh karyawan yang senior. Lalu fungsi yang keenam ada keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di keselamatan dan kesehatan kerja ini, manajemen sumber daya manusia fokusnya pada 1. Perancangan dan penerapan manajemen keselamatan serta kesehatan kerja. Yang kedua, penerapan program-program motivasi karyawan atau pegawai. Lalu ketiga, penyusunan strategi mengatasi konflik perusahaan. Terus yang keempat, perhitungan tingkat produktivitas perusahaan. Yang terakhir, ada penerapan efektivitas hubungan kerja. Di fungsi ini perusahaan harus mampu membuat standar di mana hubungan kerja yang efektif dan efisien dapat diimplementasikan. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan supaya hubungan itu efektif dan efisien. Ada yang pertama, saling menghormati hak-hak antar karyawan pegawai. Yang kedua, menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. Terus yang ketiga, melakukan kegiatan penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Nah, apabila perusahaan tidak berhati-hati dalam menangani setiap problem hak karyawan atau pegawai, maka bisa muncul adalah aksi-aksi protes, demo seperti yang terjadi di beberapa perusahaan di Indonesia. Itu mana nih, Bang? Ke toilet. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Secara khusus, manajemen sumber daya
artinya ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan manajemen sumber daya manusianya, yaitu karyawan. Lalu yang keempat, memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai, mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Terus yang terakhir, menciptakan iklim yang humanis, harmonis serta produktif dan dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Jadi antara perusahaan dengan karyawan ini tidak boleh ada masalahnya, intinya harus diselesaikan secara kekeluargaan, baik-baik menyelesaikannya, jangan pakai kekerasan. Itu. Nah, oke, yang selanjutnya manfaat manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia SDM yang sudah ada secara baik. Manajer sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan perlu memperhatikan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan, seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja masing-masing, pengetahuan, serta skills yang dimiliki, bakat yang perlu dikembangkan, serta minat karyawan yang bersangkutan. Lalu manfaat yang kedua. Pak, izin ke kamar mandi. Silakan. Produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Apa sih itu? Manajemen sumber daya manusia. Yang paling kedua. Permisi, Pak. Tentu akan proporsionalitas dalam penempatan formasi karyawan. Terlalu banyak karyawan juga tidak baik untuk perusahaan. Kalau kebanyakan karyawan, perusahaannya tidak baik dan bisa berdampak untuk masalah karyawan. Jadi misalkan ada yang aja bilang masuk bolos kerja gitu, Ya Pak. atau itu semuanya ikut nanti. Makanya karyawan harus sesuai dengan apa standar perusahaan, jangan kebanyakan, Ya. jangan juga berlebihan. Lalu yang C, penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang baik dalam arti jumlah maupun kualifikasinya untuk mengisi formasi tertentu dan menyelenggarakan aktivitas baru. Lalu yang D, ada penanganan informasi ketenagakerjaan. Penanganan informasi sumber daya manusia yang dimiliki bisa meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, lalu tunjangan jumlah penghasilan, pendidikan atau pelatihan yang pernah ditempuh, keterampilan khusus yang dimiliki karyawan, dan jabatan yang pernah diduduki oleh karyawan. Lalu manfaat yang terakhir ada penelitian. Sebelum melakukan perencanaan, maka diperlukan penelitian, termasuk penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Buat apa sih penelitian ini? Nah, penelitian ini dilakukan supaya mendapatkan gambaran serta keterangan yang akurat untuk menjadi landasan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Silakan kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan perbincangan kita, yaitu manajemen pendidikan dan SD. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Baiklah, kita masuk pada agenda pembahasan kita. Yang pertama yaitu perencanaan SDM. Yang kedua yaitu seleksi dan penempatan. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas yaitu pengembangan karir. Dan yang keempat adalah pemberian kompensasi. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Pada perencanaan sumber daya manusia ada tiga tahap. Tahap yang pertama yaitu peramalan terkait penambahan atau pengurangan tenaga kerja. Nah, pada tahap ini manajer memastikan beberapa jumlah permintaan dan penawaran. Jadi tenaga kerja yang diperlukan lembaga itu seperti apa persiapkan saat ini. Kemudian pada tahap kedua yaitu penentuan tujuan dan perencanaan strategis. Maksudnya yaitu penambahan tenaga kerja itu difokuskan untuk menentukan keberhasilan suatu program, nah, atau untuk memenuhi jabatan atau keterampilan tertentu serta memenuhi target. Nah, kapan tujuan harus tercapai? Nah, itu adalah tahap dalam merencanakan sumber daya manusia. Kemudian tahap yang ketiga yaitu penerapan program dan informasi. Nah, pada tahap ini pemimpin pemerintah apakah lembaga sudah berhasil mengatasi kekurangan dan kelebihan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari kegagalan dan keberhasilan suatu program. Nah, setelah kita mengetahui tentang perencanaan sumber daya manusia, selanjutnya kita masuk pada agenda yang kedua, yaitu seleksi dan penempatan SDM. Maksud dari seleksi di sini adalah usaha bersama yang dilakukan lembaga untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada lembaga. Di sini maksud dari seleksi adalah usaha bersama yang dilakukan oleh lembaga untuk memperoleh karyawan yang sesuai kualifikasi dan pekerjaan yang diinginkan. Kemudian maksud dari penempatan yaitu suatu rekomendasi atau keputusan untuk mendistribusikan para calon pada pekerjaan yang berbeda berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan dari calon untuk berhasil pada setiap pekerjaan yang berbeda. Jadi pada penempatan ini rekomendasi atau keputusan yang dihasilkan dari seleksi yang sebelumnya. Jadi setelah seleksi maka akan ditempatkan pada bagian-bagian yang dibutuhkan oleh lembaga. Nah, kemudian kita lanjut pada 4 komponen dalam proses seleksi SDM. Dalam seleksi SDM perlu diperhatikan ada 4 komponen. Yang pertama yaitu kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi jumlah yang kita perlukan itu berapa, maka harus kita lakukan awal. Kemudian yang kedua yaitu standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Ini maksudnya adalah standar yang kita perlukan untuk minimal apa? Minimal mungkin lulusan SMA atau minimal dan itu kita temukan di awal. Kemudian selanjutnya kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Nah, ini maksud dari kualifikasi itu adalah kemampuan yang dicari atau yang diperlukan dari suatu lembaga kepada tenaga kerja. Kemudian selanjutnya serangkaian alat-alat seleksi, yaitu ya berkas-berkas dan alat-alatnya digunakan
tahap yang pertama yaitu tahap penghijauan, yaitu mulai usia 0 sampai 14 tahun. Kemudian yang kedua yaitu tahap eksplorasi, yaitu mulai dari 15 sampai 24 tahun. Kemudian tahap pembentukan itu mulai dari 25 tahun sampai 44 tahun. Kemudian tahap pemeliharaan yaitu mulai dari 45 tahun hingga 64 tahun. Oke, baik. Sudah disimak tadi videonya. Sudah. Ya, sekarang Bapak kasih soal. Dikit kok, cuma 5. Iya, Pak. Nomor 1. Jelas ditulis ya. Iya, Pak. Jelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia dan bagaimana perannya dalam sebuah organisasi. Next. Udah, Pak. Nomor 2. Apa perbedaan antara manajemen sumber daya manusia (SDM) dan manajemen personalia? Next. Sudah, Pak. Nomor 3. Mengapa perencanaan SDM penting bagi suatu organisasi? Jelaskan langkah-langkahnya. Ketemunya dikasih tahu ya, itu yang tadi. Iya, Pak. Sudah. Nomor 4. Jelaskan metode-metode rekrutmen yang sering digunakan oleh perusahaan. Next, Pak. Ya, yang terakhir nomor 5. Apa tujuan utama dari pelatihan dan pengembangan karyawan dalam suatu perusahaan? Sudah. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya berapa, Pak? Waktunya 6 menit. Iya, Pak.
Saya akan rujuk satu-satu buat baca. Iya, baik Pak. Tasya dan nomor 1 Pak. Iya, iya. Nomor 1 Mbak Ros. Iya, Pak. Ayo, Ras, ayo, Ras. Coba Ras. Iya, betul. Baik, untuk pertanyaannya, jelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia dan bagaimana peran dalam sebuah organisasi. Untuk jawabannya, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah proses perencanaan pengendalian sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. MSDM memiliki peran penting dalam organisasi. Udah, Pak. Terima kasih. Ya betul jawabannya. Terus nomor 2 Tasya. Tasya. Iya. Apa perbedaan antara manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia? Menurut saya, manajemen personalia lebih fokus pada aspek administratif seperti pengajian absensi dan pemenuhan hak karyawan. Nah, untuk MSDM sendiri itu lebih luas kampanye, mencakup strategi jangka panjang dan pengelolaan karyawan, termasuk rekrutmen, pengembangan motivasi dan serta perencanaan tenaga kerja untuk mencapai visi organisasi. Bagus Pak, pertanyaannya. Ya betul jawabannya. Ya, terima kasih. Terus nomor 3 Mbak Umu. Ya Pak. Silakan. Yang keberapa Pak? 3. Ketiga, yaitu ketiga soalnya mengapa perencanaan SDM penting bagi suatu organisasi. Jelaskan langkah-langkahnya. Jawaban saya, perencanaan SDM penting untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Langkah perencanaan SDM meliputi 1. Analisis kebutuhan tenaga kerja, yaitu menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan. 2. Analisis pasar tenaga kerja, yaitu menilai ketersediaan tenaga kerja di pasar. Yang ketiga, penyusunan strategi rekrutmen, yaitu memilih metode perekrutmen yang efektif. Dan yang terakhir, implementasi dan evaluasi, yaitu melaksanakan rekrutmen dan mengevaluasi aktivitasnya. Sudah Pak. Terima kasih. Ya bagus, betul jawabannya Mbak Umu. Terus nomor 4 Mbak Eris. Silakan monggo. Ya, jelaskan metode rekrutmen yang sering digunakan oleh perusahaan. Seperti ini, rekrutmen internal, rekrutmen eksternal, kampus hiring, head hunting. Sudah Bapak? Ya. Ya betul jawabannya Mbak Eris. Terus nomor 5 Mbak Cika. Silakan. Nomor 5. Tujuan utama pelatihan dan pengembangan karyawan adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, mempersiapkan karyawan untuk tanggung jawab yang lebih besar, mengurangi tingkat turnover karyawan. Sudah? Iya. Ya, Jadi, betul semua nih jawaban kalian, kita pintar kalian. Ya, terima kasih Pak. Keren. Ya, kita sudah sampai di penghujung materi. ya. Kesimpulannya dari materi ini, kalian mau baca? Saya. Ya, Saya coba, ya, manajemen. Kesimpulannya adalah manajemen sumber daya manusia sangat penting karena memberikan manfaat bagi perusahaan. Di antaranya perusahaan dapat memanfaatkan SDM yang ada dengan baik, produktivitas karyawan yang ada semakin meningkat, penentuan kebutuhan karyawan, tenaga kerja, penanganan informasi ketenaga kerjaan dan penelitian. Bapak, terima kasih Bapak. Oke, keren. Good. Bagus. Karena sudah habis Iya, materinya, sekali Pak. sudah pada paham kan?
yang buka. Ya, ketua kelasnya siapa? Ayo, Natasha Pavina.